This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dan rekan-rekan semua. Kami di sini akan mereview paper dengan judul Development of a Climbing Robot for Bridge Blasting Operations in CPR. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Syarifuddin, NIM 091847 dari Program Studi Teknik Perkapalan. Dan rekan saya, Ya, perkenalkan nama saya Verson Sandi Paribang, NIM 09181021 dari program studi teknik Kapalan Institut Teknologi Kalimantan. Saya Ahmad Roji, NIM 09181004. Saya dari mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, program studi Teknik Perkapalan. Oke, di sini saya akan mereview mengenai ringkasan dari papernya. Untuk ringkasannya sendiri ada dari penempatan permukaan kapal. Tetapi yang paling relevan adalah peledakan abrasif dan pengaliran air bertekanan sangat tinggi. Teknik tradisional telah ada lebih dari 1 abad. Yang terdiri dari peledakan lambung dengan partikel kecil berupa pasir atau logam. Dalam cairan bertekanan tinggi, umumnya udara atau air. Sistem yang paling umum digunakan di galangan kapal adalah dengan selang yang dioperasikan secara manual yang memproyeksikan pasir pada kecepatan tinggi dengan menyuntikkan udara bertekanan pada tekanan sekitar 8 kg per cm. Teknik ini sangat efektif dalam menghasilkan permukaan akhirnya. Namun, teknik ini dapat berbahaya bagi para pekerja yang mengoperasikan pekerjaan ini. Kemudian dari paper ini, dia menawarkan solusi dengan berupa robot semi-otonom untuk operasi peledakan pasir yang dikembangkan dengan tujuan menerapkan sistem yang ringan dan mudah digunakan. Kemudian robot ini juga dapat bekerja secara otomatis yang mengontrol kepala peledakan untuk mencapai kualitas permukaan yang ditentukan. Kemudian robot ini juga dapat mengerjakan dengan area yang luas secepat mungkin. Kemudian juga dia bisa menghindari bagian-bagian yang vital dan area yang tidak boleh diledakkan dan kompensasi kelengkungan dan ketidakteraturan lambung kapal. Kemudian robot ini juga didasarkan pada mekanisme geser ganda yang digerakkan secara pneumatik yang memungkinkan perpindahan dan rotasi. Jadi robot ini bisa bergerak, berpindah, kemudian juga dia bisa melakukan rotasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk saudara Metusi, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Sarif. Saya akan melanjutkan mengenai review kelemahan dan kelebihan dari paper ini. Yang pertama, kelemahan. Kelemahan dari paper ini yaitu penulis hanya menunjukkan satu sudut pandang saja, yaitu terlalu menonjolkan kelebihan dari penggunaan robot, tetapi tidak menunjukkan atau membahas penggunaan robot tersebut apakah akan menimbulkan dampak terhadap kelangsungan lapangan pekerjaan untuk para pekerja. Kemudian paper ini dari tahun 2009 sehingga terdapat teknologi terbaru yang lebih efisien penggunaannya. Kemudian bagian dari paper ini sulit dipahami pembaca. Lalu kelebihan dari paper ini itu paper ini dilengkapi dengan gambar dan grafik sehingga mempermudah pembaca untuk memahami isi paper dari penulis. Kemudian paper ini melakukan beberapa uji coba sehingga dapat membantu pembaca dalam mempertimbangkan efisiensi dari penggunaan robot ini. Kemudian paper ini terdapat desain robot dan desain alur kerja robot sehingga baca dapat memahami alur dari operasional robot tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Irsyad Arroji. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi robot tersebut di Indonesia dan harapan kedepannya bagi Indonesia.
Bagaimana implementasinya di Indonesia? Untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan literatur yang kuat yang menerangkan tentang diadakannya robot tersebut dalam galangan-galangan kapal di Indonesia. Selanjutnya, harapan ke depannya untuk Indonesia. Yang pertama, semoga galangan-galangan kapal yang ada di Indonesia dapat memiliki dan menggunakan robot pada blasting kapal agar mempermudah pekerjaan para pekerja oleh besarnya tekanan yang dihasilkan pada proses sandblasting. Kedua, adanya kerjasama serta bantuan pemerintah dalam menyediakan robot berteknologi yang dapat membantu mempermudah pekerjaan pada para pekerja di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan pada Sarif. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja review paper kami. Untuk teman-teman dan rekan-rekan semua yang ingin membaca paper tersebut, nanti akan kami sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih untuk teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kami terdapat banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.